Anggaran laba rugi merupakan rencana laba atau rugi yang diperoleh dari anggaran penjualan, produksi, beban operasi, biaya produksi yang akan ditanggung perusahaan atau entitas pada satu periode anggaran. Penyusunan anggaran laba rugi bertujuan memberikan informasi kepada pihak manajemen tentang perkiraan laba atau rugi bersih yang akan ditanggung oleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Sumber-sumber informasi dalam menyusun anggaran laba rugi. Nomor 1. Anggaran penjualan menyediakan informasi tentang perkiraan nilai penjualan dalam satu periode anggaran. Nomor 2. Anggaran produksi menyediakan informasi tentang nilai persediaan awal dan akhir barang jadi yang akan digunakan dalam perhitungan beban pokok penjualan di anggaran laba rugi. Nomor 3. Anggaran biaya produksi menyediakan informasi tentang biaya produksi dalam satu periode anggaran. Biaya produksi meliputi biaya pemakaian bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produksi. Nomor 4. Anggaran beban operasi menyediakan informasi tentang perkiraan nilai beban penjualan dan administrasi perusahaan. Nomor 5. Tarif pajak penghasilan beban. Tarif pajak penghasilan beban diperlukan untuk menentukan jumlah beban pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Nomor 6. Anggaran kas menyediakan informasi tentang beban bunga, pendapatan bunga, dan beban piutang tidak tertagih. Menghitung nilai persediaan akhir barang jadi. Perhitungan biaya persediaan akhir barang jadi memerlukan informasi tentang asumsi arus biaya persediaan yang digunakan oleh perusahaan. Dua asumsi arus biaya persediaan yaitu: pertama, FIFO atau first in first out. Metode FIFO mengasumsikan bahwa biaya persediaan barang jadi yang diproduksi pertama kali dalam satu periode akan menjadi beban pokok penjualan untuk barang jadi yang dijual pertama dalam periode yang sama. 2. Average. Metode average mengasumsikan bahwa biaya persediaan akhir barang jadi adalah biaya rata-rata yang diperoleh dari biaya produksi yang dikeluarkan dalam suatu periode dan biaya persediaan barang jadi awal yang sudah tersedia di awal periode. Langkah pertama, buatlah format anggaran laba rugi PT Abadi Raya seperti yang tertera pada video berikut. Langkah kedua, masukkan perkiraan nilai penjualan untuk bulan Oktober ke dalam format anggaran penjualan. Nilai penjualan diperoleh dengan mengalikan jumlah barang jadi yang diperkirakan akan dijual selama bulan Oktober dengan harga jual per unitnya. Pada contoh ini, penjualan bulan Oktober sebesar 600 juta rupiah yang didapatkan dari 100.000 rupiah dikali 6.000 unit. Hasil dari perkalian tersebut dimasukkan pada tabel penjualan. Langkah ketiga, masukkan data-data yang telah diberikan pada contoh soal ke dalam format anggaran laba rugi. Yang pertama ada biaya persediaan barang jadi awal, dimasukkan pada tabel saldo awal persediaan barang jadi dengan nominal 84 juta rupiah. Lalu, masukkan biaya produksi pada tabel biaya produksi dengan nominal 391 juta 800.000 rupiah.
Kemudian masukkan beban penjualan pada tabel beban penjualan dengan nominal 40 juta ribu rupiah. Lalu masukkan beban administrasi pada tabel beban administrasi dengan nominal 25 juta ribu rupiah. Selanjutnya masukkan beban bunga pada tabel beban bunga dengan nominal 26 juta ribu rupiah. Langkah keempat, hitung nilai persediaan akhir barang jadi. Setelah itu, masukkan hasilnya ke format anggaran laba rugi. Berikut ini adalah perhitungan nilai persediaan akhir barang jadi dengan menggunakan asumsi arus biaya rata-rata. Pada tabel berikut, terdapat produksi bulan Oktober dengan 6.400 unit dan biaya Rp391.800.000. Ada pula persediaan barang jadi awal dengan 1.400 unit dan biaya Rp84 juta. Ada pula persediaan barang jadi tersedia untuk dijual dengan 7.800 unit dan biaya Rp475.800.000. Biaya rata-rata persediaan untuk dijual sebesar Rp61.000 yang didapatkan dari Rp475.800.000 dibagi 7.800 unit. Adapun biaya persediaan akhir barang jadi adalah Rp109.800.000 yang didapatkan dari 61.000 dikali 1.800 unit. Selanjutnya langkah 5. Hitunglah beban pokok penjualan, laba kotor, laba operasi, pendapatan beban lain-lain, dan laba sebelum pajak penghasilan. Yang pertama, sebelumnya hitung dulu persediaan barang jadi tersedia untuk dijual. Jumlahnya yaitu Rp475.800.000. Itu didapat dari saldo awal persediaan barang jadi 84 juta ditambah biaya produksi Rp391.800.000. Jadi hasilnya Rp475.800.000. Yang kedua, kemudian menghitung beban pokok penjualan, yaitu persediaan barang jadi tersedia untuk dijual, yaitu Rp475.800.000 dikurangi persediaan akhir barang jadi Rp109.800.000. Hasilnya yaitu Rp366 juta. Yang ketiga, kemudian menghitung laba kotor yang dianggarkan, yaitu dari penjualan yang 600 juta dikurangi beban pokok penjualan yang 366 juta. Hasilnya yaitu Rp234 juta. Selanjutnya, yang keempat, menghitung laba operasi yang dianggarkan, yaitu beban penjualan 40 juta ditambah beban administrasi 25 juta, hasilnya 65 juta rupiah. Yang kelima, selanjutnya menghitung pendapatan dan beban lain-lain, yaitu laba kotor yang dianggarkan dikurang laba operasi yang dianggarkan, yaitu 234 juta dikurang 65 juta, hasilnya 169 juta rupiah. Yang keenam, selanjutnya beban bunga ditulis kembali di sebelahnya 26 juta. Kemudian mencari laba sebelum pajak penghasilan, yaitu laba operasi yang dianggarkan yang 169 juta dikurang beban bunga yang 26 juta, hasilnya yaitu 143 juta rupiah.
Selanjutnya langkah ke-6. Hitunglah perkiraan beban pajak penghasilan yang diperoleh dengan mengalihkan laba sebelum pajak penghasilan dengan tarif pajak penghasilan badan. Pada contoh ini, perkiraan pajak penghasilan badan yaitu Rp42.900.000. Itu didapat dari laba sebelum pajak penghasilan 143 juta dikali dengan 30% dari pajak penghasilan. Jadi hasilnya Rp42.900.000. Langkah ke-7. Selesaikan penyusunan anggaran laba rugi dengan menghitung laba bersih yang dianggarkan dengan mengurangkan laba sebelum pajak penghasilan dengan perkiraan beban pajak penghasilan, yaitu 143 juta dikurang 42.900.000 rupiah, yaitu jadi menghasilkan laba bersih yang dianggarkan 100.100.000 rupiah.